Bukalah hati untuk para pengganti. Bukalah hati untuk para pengganti. Sanggupkah aku? Kuatkah kita? Saya telepon keluarga saya di rumah, saya bilang, Ibu, kita berhasil. Kita nyanyikan lagu yang sama, kita menggenggam janji yang sama. Seandainya ini memang harus berakhir, biarkanlah itu restu alam. Oh, kita menatap langit yang sama, kita memandang bintang yang sama. Berilah syukur kita masih bernafas, biarkanlah itu restu alam. Kita nyanyikan lagu yang sama, kita menggenggam janji yang sama. Seandainya ini memang harus berakhir, biarkanlah itu restu alam. Sedih memberi jawaban, semoga diberikan jalan yang terbaik untuk kita. Nah, ini dia nih, inspirasi nih bosku. Mungkin tadi di awal juga udah nonton video klipnya ya, betapa sedihnya video klip itu. Yang saya tangkap nih itu, video klip itu kan menceritakan, kalau saya salah bilang salah ya, Ya. itu sosok ada, itu si cewek, kalau nggak salah Mbok Dian, bener? Ya, benar. Mbok Dian itu nangis. Ya. Itu kayaknya ada sesuatu yang mengganjal saya tuh, kenapa beliau nangis, dan di ending tuh ada bayi laki-laki dan ada nama Bumi. Nah, beberapa minggu yang lalu kan kita sempat bahas Bumi kan sama Padi kan. Nah, itu apa sih cerita video klip itu? Kayak saya harus kulik hari ini deh. Ya, itu kayaknya jadi kreativitasnya orang yang membuat klip ya, namanya Adit ya. Adit. Dia itu bagian dari krunya Kiss dulu. Tapi akhirnya saya percayakan dia untuk bikin video klip. Waktu saya tantang dia, Dit, itu mau bikin video klip judulnya Restu Alam. Kamu dengerin. Setelah dia dengerin, dia punya banyak konsep gitu kan. Tapi itu tantang dia, Dit, itu nggak mau konsep yang ribet-ribet. Itu mau konsep yang simple aja, satu tempat, karena waktu tidak segampang dulu gitu. Dan dia menawarkan lagi ini. Tapi akhirnya dia nanya, lagu ini itu buat di mana? Itu bilang ya memang jujur, itu bilang lagu itu buatnya memang pas di Bangkok, Thailand. Adit nanya lagi, waktu itu ngapain ke Bangkok ya? Pas program anak gitu kan. Akhirnya dia bilang, gini aja itu, kenapa kita nggak garap bikin konsepnya, cerita itu sama Mbok Dian tentang program mendapatkan buah hati gitu. Boleh? Berarti apa, Dit? Ya gini. Oh, gampang. Oke. Deal. Makanya akhirnya terciptalah video klip seperti itu gitu, Bari. Oh, berarti lagu yang barusan kita tonton itu tuh Beli Putu Krishna itu buatnya di Thailand. Di Bangkok, Artinya ya. bagan dasarnya itu di Thailand, Ya. kuliknya ya. Ya. Oke. Seberapa perjuangan sih yang Witu lakukan untuk mendapatkan buah hati itu? Ini apa ya? Yang kita tahu mungkin buat para bosku-bosku di rumah nih, sorry Witu ya. Ya. Tuh Krishna tuh lama banget mendapatkan buah hati. Ya. Kalau nggak salah nih itu 9 tahun benar?
benar. 9 tahun butuh perjuangan untuk akhirnya si Bumi anak pertama itu lahir. Ya. Boleh share sedikit nggak Witu? Mungkin kan banyak juga Ya. teman yang di rumah yang saat ini belum dapat. Kita bilang bukan bilang nggak bisa ya. Ya, belum rezeki. Belum rezeki. Share dikit dong Witu. Ya lumayan prosesnya itu 9 tahun itu kan nggak cepat itu. Itu nikahnya tahun 2008 akhir, anggap 2009 gitu kan. Ya, jadi sampai akhirnya mendapatkan berhasil itu dikasih rezeki sama yang di atas tahun 2017. Oke. Ya seperti di sanalah banyak hal, banyak cerita, banyak perjuangan, banyak sedih, banyak proses yang itu lakukan sama istri. Hingga akhirnya ya dipercaya untuk menerima rezeki ini. Seberapa jauh sih perjuangan Witu tuh dari awal sampai si Bumi lahir? Artinya udah coba di Bali dulu nih. Prosesnya lah. Ya proses pertama kan proses alami, proses biasa ya suami istri lah ya. Oke. Seperti orang kebanyakan. Oke. Prosesnya alami, normal, sebagai suami istri ya itu, tapi melewati waktu ternyata tidak terjadi juga ya introspeksi diri istri juga, mungkin karena capek atau stres harus lebih banyak lagi waktu untuk kita berdua. Tapi sudah dilakukan tidak terjadi juga. Akhirnya berarti ada sesuatu yang salah yang menyebabkan kita tidak terjadinya kehamilan itu. Ya gitu kan. Ya harus ketemu sama ahlinya, dokter. Dan akhirnya Witu memutuskan ketemu sama dokter yang ahlinya. Si pertama kali yang disarankan itu apa Witu? Yang pertama pasti ditanya riwayat kita. Benar. Riwayat berapa tahun nikah, terus kalau di pihak laki-laki pasti ditanya ngerokok kah, minumkah, alkohol kah, terus kegiatan kita sehari-hari itu apakah bergadang yang menyebabkan imun tubuh kita tidak bagus ya, karena pastilah merokok, bergadang, alkohol itu ya pasti ya mendowngrade sesuatu tentang kesehatan lah gitu kan, pasti ditanya riwayat itu. Istri juga pasti check up, kalau nggak salah ya seperti USG, HSG, ya itulah, itu nggak terlalu hafal ya, yang pasti cek telur, cek rahim normal atau tidak gitu kan. Kalau waktu itu ya yang itu ingat dari dokter ya tidak terlalu terjadi masalah di laki-lakinya. Dua-duanya artinya fan-fan aja lah ya. Menurut dokter masih normal ya. Oke. Makanya waktu itu dokter hanya memberikan ya boleh dibilang suplemen atau vitamin perangsang lah, penyubur untuk lebih spermanya mungkin lebih bagus ya, lagi, lebih bagus, lebih kuat, telurnya lebih bagus ya, pokoknya proses kehamilan seperti itu biar lebih cepat ya, itu yang disarankan sama dokter. Dan akhirnya seorang Tukrusna sudah menjalani itu semua. Sudah. Artinya apa yang dokter sarankan, minum obat-obat itu kita udah coba, menyubur sperma segala macam, akhirnya secara alami lagi belum berhasil. Belum berhasil. Nah, akhirnya setelah belum berhasil itu nih, apa yang itu lakukan? Langkah kedua apa gimana? Ya, langkah kedua kembali menanyakan setelah obat gimana nih dok? Ya, saya udah lakukan pasti, semuanya kok. Pasti kan, pasti. Siapa lagi yang kita selain ke ya yang lain nak Bali ya, percaya kan skalo ya, selain ke skalo ya tetap ke niskalo juga gitu kan. Tapi sebagai orang normal dan orang yang mengenyam pendidikan, maksud itu ya itu lebih percaya go to the dokter yang memang sudah ahlinya dibandingkan pergi ke
ya dukun atau gitu Iya, ya, iya, bukannya Witu nggak percaya, tapi Iya. Witu fokuskan dulu yang ke ahlinya, Ke ahlinya. selain yang alternatif yang lain. Yang lain. Ya, akhirnya ke dokter lagi menanyakan, dokter pasti tahu, oh ini kok datang lagi berarti ini ada masalah Sesuatu lagi. nih, Ya, benar. kan jujur ternyata belum terjadi dok. Akhirnya dokter memfokuskan lagi permasalahannya apa. Jadi dia mau tahu masalahnya di mana ini. Dokter menyarankan coba itu yang diperiksa ya. Setelah itu cek sperma. Setelah hasilnya keluar ternyata hasil sperma itu fine aja, normal. Biasa aja. Memang dokter bilang gini, coba bayangkan Anda tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak bergadang, mungkin jauh lebih bagus gitu. Nah, jadi tidak perlu banyak treatment di Anda. Sekarang fokus ke istri, karena akhirnya setelah dicek istri memang saluran tubanya itu kanan kiri memang menurut dokter dilihat ada semacam pelengketan. Menurut penjelasan dari dokter adalah saluran tuba ini sangat harus bersih dari gangguan apapun, karena di sanalah jalur ketemunya sel sperma sama sel telur yang sudah matang, dan sel sperma yang memang benar-benar terpilih bisa membuahi sel telur. Tapi kalau di saat jalurnya itu terjadi penyumbatan, pelengketan, gimana caranya? Akhirnya kan tidak akan pernah ketemu nih, tidak akan terjadi pembuahan, Nggak akan pernah terjadi Ya. jadinya. Nah, agar terjadi, langkah yang Witu ambil sama sang istri itu apa? Hal yang paling gampang menurut dokter, hal yang paling alami adalah mungkin istri lebih banyak olahraga. Oke, olahraga. Ya kan? Karena fun ya pikirannya. Olahraga itu akan membuat, menurut dokter ya, akan membuat degup jantung itu semakin bagus, dan itu darah Iya. akan semakin Lancar. ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap saluran semua Benar-benar setuju. itu kan. Jadi hal yang paling gampang dikasih tahu sama dokter adalah langkah pertama adalah banyak olahraga. Banyak olahraga ya. Ya, hindari stres. Ya itu langkah pertama. Langkah kedua ya otomatis pasti diberikan suplemen obat yang Lagi. untuk memperlancar saluran itu. Benar. Nah, itu fase berikutnya. Akhirnya nggak ada hasil. Akhirnya nggak berhasil Waktu juga. Witu kesana lagi, Ya. ke tempat salah satu tempat yang Witu memang dari awal di sana. Ya. Akhirnya saran selanjutnya yang dokter lakukan itu apa? Harus ada yang saran ekstrim nggak? Karena melihat ini nggak ada perkembangan nih. Ya. Akhirnya gimana Witu? Berarti menurut dokter katanya pelengketan yang terjadi itu sudah termasuk agak maksimal. Jadi memang kalau Sulit terjadinya, dengan pengobatan aja tidak bisa berhasil, berarti memang harus dilakukan Operasi mungkin? operasi untuk Ngeri ya? memang benar-benar masuk, bisa membersihkan secara manual. Akhirnya setelah pertimbangan karena keinginan itu sama kemudian besar ya, karena kita percaya dokter ya, saran dokter pasti kita ikuti gitu kan. Benar juga sih. Akhirnya kemudian juga oke, ayo apapun saya lakukan untuk mengejar ini. Sepalan bekadung belus. Ya, akhirnya kita lakukan prosedur itu, operasi. Pada saat operasi itu, yang dioperasi itu kayak gimana sih itu? Apa sih yang dioperasi dari Mbok Dian? Tindakannya ngapain tuh? Tindakannya itu lebih ke itulah operasi. Sebenarnya itu operasi tidak besar, operasi kecil aja, tapi fokus dia untuk menjangkau saluran tuba itu, untuk membersihkan saluran tuba itu dari Lengket-lengket itu ya? cairan, bakteri atau apapun gitu kan. Akhirnya setelah dibersihkan tuh, akhirnya kan senang dong, oh ini udah bersih nih. Terus dokter menjanjikan bahwa akhirnya ya udah nih, kayaknya udah bersih, kayaknya bisa produksi lagi nih sama istri. Bukan menjanjikan, dokter sih bilang seharusnya kalau saluran sudah bersih, Jadi dong harusnya jadi. Akhirnya setelah bersih, Witu coba lagi berusaha sama si sang istri. Itu ada hasil akhirnya apa?
nihil hasilnya. Masih belum juga. Masih belum juga. Dan masih belum juga loh. Hmm. Nah, kesel dong. Bukan jatuh, bukan ya kesel ya, Kecewa. kecewa. Artinya udah kita operasi kecil udah nih, udah cairan-cairan udah kita bersihkan, akhirnya belum jadi juga. Ya. Nah, akhirnya langkah dari seorang Tukrisna tuh apa? Kesana lagi akhirnya. Setelah itu ya ada saran-saran dari teman-teman, dari orang tua, coba pindah dokter, siapa tahu. Oke. Siapa tahu ada second opinion, third opinion gitu. Iya, cocok-cocokan gitu. Ya mungkin cocok, atau ya tindakan dokter kan tidak semua dokter punya apa namanya pendapat yang sama, mungkin dokter ini berbeda. Makanya waktu itu setelah nanya-nanya ke banyak teman juga, disarankan lah sama salah satu dokter yang praktek di daerah Renon. Akhirnya ke sana, konsultasi lagi, ngulang, ya. Tanya-tanya lagi ditanya ya. lagi riwayat seperti apa, akhirnya cek lagi. Akhirnya itu hasilnya gimana? Hasilnya ternyata dia stuck, nggak bisa masuk jauh melewati saluran tuba yang padahal kita sudah Bersihkan. melakukan operasi pembersihan itu. Wow. Itu. Jadi ternyata operasi itu menurut kita akhirnya operasi itu boleh dibilang gagal, Sia-sia. sia-sia. Jadi kasarnya ya uang habis, operasi akhirnya nggak ada hasil juga. Ya, tapi tidak ada penyesalan, namanya mencoba. Mencoba. Ya, benar. namanya Setuju, mencoba. setuju. Pasti tidak mungkin harus langsung berhasil. At least kita sudah mencoba. Mencoba. Tapi hasilnya belum, oke. Ternyata kita tahu lagi, kita belajar lagi. Oh, ternyata hasil operasi itu tidak benar-benar berhasil 100%. Benar. Kita tanya ke dokter lagi, kira-kira Dokter yang baru ini ya? Yang baru. Yang baru, oke. Kira-kira apa dok yang solusi dokter untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dokter menyarankan pembersihan lagi, dibersihkan lagi Wow. dengan obat-obatan yang lebih manjur lagi, Lebih paten lah ya. lebih paten. Lakukan itu, ternyata enggak juga berhasil. Akhirnya dicek ulang lagi nih. Cek apa itu nggak tahu ya. Saluran itu dicek lagi. Ternyata dilihat ada semacam cairan, kata dokter ini semacam cairan yang memang mengganggu sekali. Tadi kan ada lendir-lendir Maksudnya kelengketan. yang diganggu tuh apa itu? Si embrio atau apa? Mengganggu perjalanan set telur walaupun sudah jalurnya lancar ini. Benar. Nah, ini ada cairan lagi nih. Katanya ada cairan di daerah sana yang mengganggu lagi sel telur sama sperma untuk bertemu. Ya. Dan dokter ada dua alternatif cara dia menawarkan. Salah satunya, kalau ini berhasil dengan secara alami, Benar. ini akan terganggu sama cairan ini. Akhirnya langkah yang Abnormal. Witu Krishna lakukan adalah ya pendekatannya lebih berpikir gini, apapun yang harus saya lakukan menurut dokter itu yang terbaik dan bisa mendekatkan dengan hasil yang bagus, kita lakukan. Caranya adalah cut itu. Saluran yang membawa cairan itu datang ke tempat Cut. yang tidak seharusnya, harus di-cut itu. Bahaya itu. sisa satu dong jadinya. Kan ada dua ya kan? Iya. Di cut satu, sisa satu dong. Ya, kata dokter yang saluran tuba yang sebelah kanan atau kiri, pokoknya salah satu ya. Oke. yang itu berbahaya gitu. Jadi masih ada saluran kiri bisa masih oke gitu. Dalam proses itu kan operasi itu kan tidak langsung operasi, maksudnya Benar. pasti ada Ya. treatment, cek langsung beberapa kali cek Benar. seperti apa perkembangannya. Akhirnya dokter menemukan lagi ternyata dua-duanya sudah non paten ini katanya. Harus Artinya dua-duanya. yang tadi tuh itu cut sisa satu, akhirnya nih udah nggak paten lagi, di cut lagi, habis dong gitu. Habis. Dokter bilang gini, kalau Anda mau punya anak, jalan satu-satunya adalah inseminasi atau bayi tabung. 2 kali inseminasi, 2 kali gagal, tidak terjadi pembuahan. Wah, Usaha pertama itu udah gagal. Tadi apa tadi? Inseminasi. Inseminasi, ya. Gagal dong. gagal. Langkah selanjutnya setelah inseminasi itu apa yang itu lakukan? Getak tidak kurang, merasa Apa sih jadinya? merasa
kok orang lain gampang sekali gitu, gampang sekali hamil, dan kadang-kadang lihat orang itu digugurkan kehamilannya Iya. gitu kan, atau yang sudah punya anak tapi nggak pernah diurus anaknya Iya. gitu. Agak jengkel rasanya di saat saya sama istri itu Bener-bener. keinginannya berjuta-juta kali lipat, semoga diberikan, tapi nggak dapet, malah orang-orang yang boleh dibilang itu orang kacau-kacau Iya, gitu, iya. ngawur-ngawur gitu. Ya, Gampang. gampang sekali. Itu ada rasa, ya boleh dibilang jujur aja waktu itu rasa gedeg nih, rasa Cengkel. boleh dibilang iri masih Iya, itu. iri ya. Ada iri ya. Ayo halo ragu dia harus kene, dia melewati kene itu. Ya itu hal yang pertama alami itu, rasakan sama istri, dan itu memutuskan waktu itu kita break aja lu, istirahat dulu nih. Ya. Karena lumayan lelah ini kita Lelah. ngurusin ya, terutama istri ya, Iya. karena dia yang bermasalah, dia otomatis psikologinya Iya, lumayan iya, itu. iya. Itu beban loh buat istri saya. Ya lumayan tuh, disuntik lah, Iya. dicek, lumayan itu. Iya. Nah, itu lumayan membuat ya rasa tidak Iya. percaya apa sih salah dari kita gitu. Ya, makanya break dulu, tidak memikirkan itu dulu. Berjalan seperti apa adanya. Siapa tahu ada mukjizat. Iya. Ja- ada beberapa orang yang share ke itu, kita juga dulu seperti ini, ke dokter ini, ternyata kita malah hamilnya normal aja gitu kan. Iya, Ada siapa juga tahu yang- ada siapa gitu tahu ya. ya sudahlah, daripada kita terlalu habis waktunya, beban, down, ya sudah. Tapi akhirnya setelah yang Witu lakukan sama Mbok Dian, akhirnya udahlah kita santai dulu nih. Akhirnya setelah itu kan bangkit lagi nih artinya. Karena rasa kangen yang Witu bilang tadi berjuta-juta itu Ya. tumbuh lagi nih. Ya. Tumbuh lagi. Yang Witu lakukan pada saat itu apa? Yang bisa di-share sama bosku-bosku di rumah nih. Ya, coba cari searching lagi dokter-dokter. Oke. Ya, dengar lagi dari referensi teman-teman, ada Oke. yang sudah berhasil. Benar. Gitu kan. Itu tanya ke istri mau ganti dokter atau tak, coba dokter yang baru apa enggak. Tapi istri itu bilang dia nyaman sama dokter ini. Iya, oke. Akhirnya kita teruskan ke dokter ini, mengingat waktu itu dokter ini sempat menyarankan saluran tuba ini non paten. Kalau mau berhasil, kemungkinan berhasilnya kalaupun itu bayi tabung atau inseminasi memang harus di-cut ini. Tapi memang harus bayi tabung gitu kan. Itu mempertimbangkan itu, karena yang namanya operasi nge-cut itu sebagai seorang wanita itu kan, Aduh. Itu gimana ya, kayak setengah nyawanya hilang gitu iya kan. dong, Iya. itu kan sudah Ada dua, satu udah di-cut, sekarang ini harus artinya udah nggak paten lagi dua-duanya nih. ya. Itu setengah nyawa dari istri itu hilang maksudnya. Ya, itulah fase itulah di istri yang Berat banget buat dia. berat banget untuk memutuskan. Setelah pertimbangan, kita ngobrol lagi, akhirnya istri yang meyakinkan itu, ayo kita lakukan itu. Saya mau pasrah aja, saya mau apapun akan saya lakukan untuk mendapatkan itu. Akhirnya kembali ke dokter itu dan konsultasi lagi, ngomong, dok, kita mau ambil tindakan ini, kira-kira kemungkinan besarnya seperti apa, gini. Seberapa besarnya? Seberapa besar kemungkinan akan terjadi kehamilan setelah kita lakukan tindakan. Dokter bilang chance-nya pasti semakin besar, cuman ya itu kan kembali lagi dokter tidak akan pernah berjanji. Iya. Tapi dokter meyakinkan kita bahwa kalau kita dilakukan tindakan ini, kemungkinan untuk terjadi itu lebih bagus dan tanpa ada gangguan. Ya, Bari aja Witu ya memposisikan kalau seandainya Bari jadi istri tuh Krisna misalnya, Bari cewek nih misalnya nih, itu di cut kedua-duanya tuh akhirnya apa, kayak setengah nyawa hilang seperti yang Bari sampaikan tadi. Dan akhirnya Witu coba lagi, dokter itu nyuruh untuk bayi tabung. Ya, bayi tabung. Jadi Solusi terakhir tuh dari istilahnya ya. ya cara yang paling masuk akal, karena sudah melewati proses-proses, cara yang paling masuk akal akan terjadi kehamilan adalah lewat proses bayi tabung. Dan
satu cara untuk lebih mendekatkan itu adalah dikat itu dua-duanya. Benar. Dan kembali lagi ya, ini kembali untuk urusan istri itu, sebagai seorang wanita dikat itu adalah seperti antara hidup dan mati ya. Benar. Tapi kembali lagi yang semangat itu adalah istri itu. Iya. Dan dia Jengah mungkin ya, dia Wit, ya. sudah boleh dibilang dia sudah memproklamirkan dirinya, Benar. apapun saya akan lakukan untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Sedih, Bos. Makanya- Ini dalam nih, Bos. Makanya itu meyakinkan itu, ayo kalau kamu setuju deal, ayo kita lakukan, ayo. Akhirnya Akhirnya kita lakukan, coba itu semua prosesnya sudah lewat, kita coba bayi tabung. Gitu. Ini bayi tabung yang pertama seorang Tuh Krisna lakukan sama istri itu ya, di Bali. rumah sakit di Bali. Di Bali, oke. Ya, itu the last resortnya kita. Makanya tabungan kisah boom tuh nah. alokasinya ke sana. Ya akhirnya itu memang mungkin gini ya, bang jalan mungkin ya, oke kis boom dapat rezeki lumayan, tabung-tabung yang memang fokus akhirnya ke sana. Terus akhirnya itu Tuh Krisna lakukan sama istri, akhirnya lakukan proses bayi tabung itu Bayi tabung itu. di salah satu rumah sakit di Bali. Ya, Itu berhasil? tidak berhasil. Halo. Gak berhasil, bro. Sakit banget gak sih buat bosku udah ngelakuin semuanya treatment segala macem, berproses dari awal sampai akhirnya si dokter bilang ini bayi tabung ini chance besar banget. Ya, Akhirnya nggak jadi. enggak, tidak terjadi kehamilan dan dianggap sama bahasa medisnya tidak, embrio tidak berkembang dan tidak menempel lah, itu bahasa medis yang paling gampang kita bisa mengerti. Terus Tuh Krisna gimana ya, aku jadi sedih banget ya bosku ya, kesel lagi dong. Iya, kombinasi antara kesel, merasa ya pokoknya Jadi satu kecewa, merasa kenapa ya besar ini ujian kita untuk mendapatkan Satu Krisna udah lakukan orang semuanya. yang lain di dekat kita itu gampang sekali Gampang. mendapatkan. Dengan ketawa aja bisa hamilnya anak. Terus akhirnya ini sedikit lebih agak dalam ya. Seorang Tuh Krisna itu pada saat gagal bayi tabung yang pertama itu sempat berantem nggak sih sama istri? Bukan berantem sih, kayak berselisih paham lah, berdebat mungkin. Ini harus jujur. Ya. Sempat lah diskusi terus agak, karena kan itu kesel, si istri juga agak sedikit kesel. Ya, jangankan waktu kegagalan bayi tabung yang kita rasakan, proses sebelum itu pun sudah terjadi sebenarnya. Seorang istri ya, seorang wanita yang menikah Benar, otomatis datang ke keluarga baru, benar. keluarga Iya, setuju. suami kan. Benar. Pasti ada keinginan dari keluarga sang suami untuk mendapatkan keturunan. Mulai dibilang misalnya ibu bapak saya Iya. pasti kepengen cucu gitu, Benar. dapatkan. Ya, pressure-nya pasti ada itu. Benar. Kan, gitu kan. Sedangkan istri saya pasti kepengen dia Benar. membahagiakan mertua kan? Tapi apa daya ya, paling tidak itu ada saya nggak tahu apa yang dirasakan istri saya full, tapi sempat saya rasakan merasa down, merasa tertekan gitu pasti. Walaupun sebenarnya walaupun orang tua saya nggak pernah menuntut ayo kapan ini saya dapat, nggak pernah dia. Mereka fine aja, santai aja menganggap saya sama istri. Dia nggak pernah menanyakan kapan kamu hamil, kok istri mau ngambil, nggak pernah. Kapan bapak dapat, nggak pernah. Dia tidak pernah menanyakan. Tapi namanya kita Iya. sebagai orang normal Iya. pasti akan merasakan itu kan, gitu kan. Jadi dari sana ada rasa seperti itu, dari itu juga pasti merasakan, kalau misalnya ini tidak akan terjadi, apa next akan saya lakukan? Apakah berusaha terus dengan banyak kekecewaan akan kita dapatkan, atau ada alternatif lain? Misalnya ini kan, Iya. misalnya saya nikah lagi sama orang gitu kan, misalnya Iya. bisa saya dapat keturunan Iya. gitu kan. Berarti itu adalah tindakan
yang di luar kepala yang harus saya lakukan dan banyak risiko yang akan saya dapatkan gitu kan. Selain itu akan menyakiti istri, itu akan membuat banyak masalah baru lagi gitu kan. Tapi itu kan pasti sempat terlintas dalam pikiran itu kan. Pada saat itu. Iya. Karena ya goal yang saya harapkan adalah saya mau punya keturunan. Iya. Gitu kan. Jadi itu sempat terlintas, ya juga sempat terlintas. Nanti kan kalau memang saya harus ditakdirkan sebagai orang yang tidak punya keturunan, fine, saya fun dengan hidup saya fun dengan kerjaan saya. Apa yang harus saya kejar, ya kan? Mungkin di sini saya bisa membuat bahagia orang lain dengan bermusik. Mungkin di sini harus jalur yang saya harus fokuskan. Jadi sudahlah, lupakan semua gitu kan, sama istri lupakan semua. Dan setelah itu yang pengen Barito akhirnya oke, di Bali tadi Tuh Krisna bilang gagal. Pertama, percobaan pertama gagal. Terus Percobaan kedua gagal lagi. di Bali juga. Di Bali juga. Di rumah sakit yang sama. yang sama. Oh my God. Dengan proses Gila bosku. berarti kan karena pertama gagal, Oke. berarti ada evaluasi Benar. untuk proses yang kedua. Kedua. Ya kan? Waduh. Persiapan kan semakin matang ini. Bener. Ya, tapi gagal juga. Nah, habislah di saat kegagalan yang kedua itu rasa itu tuh sudah boleh dibilang keinginan menyerah itu semakin besar. Iya. Sudahlah, mungkin Artinya jalan. udah semua itu lakukan itu loh Sudah. dari awal sampai apa tadi yang Witi bilang, sampai proses bayi tabung sampai 2 kali gagal. Ya, 2 kali gagal. Akhirnya yang membuat seorang Tuh Krisna akhirnya berpikir ini coba lagi nih, karena kan biasanya 1 kali 2 kali gagal, pengen coba lagi dong. Ya. Coba laginya itu di Bali, di rumah sakit yang sama apa gimana sih itu? Coba lagi, kembali otak itu berpikir kembali gini. Coba kita gunakan cara niskalanya. Iya. Misalnya ya, Spiritualnya di lah bahasa nasionalnya, non medisnya Non-medis. kita jalankan seperti apa gitu kan. Karena sudah lumayan tuh prosesnya, obat-obatan yang berupa kimia, suntikan segala macam itu lumayan tuh ke tubuh istri dan ke tubuh itu. Jadi coba lebih ke spiritual healingnya, penyembuhan spiritualnya kira-kira kita lakukan gimana gitu kan. Karena boring udah. Iya. Rasa kepercayaan itu terhadap proses-proses yang ilmiah itu lumayan agak downgrade, berkurang sedikit gitu kan. Maunya itu sama istri, ayo kita coba alternatif yang berupa penyembuhan spiritual, yang bahasa Balinya niskalo namanya, bahasa Indonesia non medis gitu kan. Iya. Kita lakukan, Coba juga. coba jalankan di Jojo orang sempat ke sana. Sempat itu ya? Sempat. Karena ya itu kembali lagi niat kan, Iya. pengen sekali gitu. Tapi juga tidak berhasil. Ya kan? Akhirnya memang sudah berani memutuskan sama istri. Bu, kalau emang kita nggak berhasil, santai aja. Berarti kita mungkin sudah ditakdirkan jadi orang suami istri yang memang tidak punya langsung garis keturunan, tapi kita bisa melakukan banyak hal karena tidak tersita waktu kita sama anak-anak. Jadi kita bisa fokus melakukan apa yang kita bisa lakukan yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Cuma bagi istri apa gimana ya? Enggak, pasti beban dia, Beban lah. beban. Walaupun di saat dia bilang oke, ayo gitu kan. fine. Ya itu kan ya itu mungkin bagian dari motivasi dia sendiri, tapi dalam hatinya kita nggak tahu. Bener. Dalam hati pasti dia lain bokat gitu. Misalnya istilahnya jeleknya ngomong gini, Bari. Suatu saat misal itu cerai aja kurang itu. Saya itu bisa sama istri itu yang baru bisa terjadi kehamilan sama Benar. orang baru. Tapi kalau istri itu sama suami yang baru tidak akan mungkin terjadi kehamilan lagi karena sudah dikat itu dua-duanya. Berarti suaminya yang ini itu harus mengikuti prosedur dia bayi tabung. Nah, kan proses lagi itu kan susah. Sedangkan harusnya siapa tahu bisa hamil langsung gitu kan. Tapi dia sudah banyak berkorban banyak nih istri. Gitu. Akhirnya sudah reda, tidak ngapa-ngapain lagi. Sudah lagi itu balik ke urusan itu bermusik. Istri itu
mencoba menghabiskan waktunya dia untuk belajar apa ya, dia sempat belajar tentang kecantikan, banyak hal yang dilakukan untuk menghabiskan waktunya biar tidak Beban ya, fokus ya. fokus Benar. untuk urusan ini. Dan satu momen akhirnya adik itu pas dia adik itu nikah sama bule ya, orang Prancis. Dia liburan ke Thailand, Bangkok. Kok ke Thailand? Ya. Oke, ke Thailand. Itu kan memang ya itu bukan orang yang hobi traveling. Iya. Ya. Tapi adik-adik itu memang Hobinya di mereka sana. hobinya Iya. traveling dia. Jalan, Ya, ya. dia sudah seluruh hampir Setengah dari bumi seluruh dia. dunia dia Iya. memang hobinya. Hobinya dia, ya. Apalagi sekarang suaminya dua adiknya itu nikah sama bule. Adik yang terakhir memang sama orang Bali, tapi hobinya ketiga Sama dia juga. traveling. Iya, traveling, oke. Nah jadinya dia sempat ngajakin itu jalan-jalan main, tapi itu selalu tolak. Tapi satu momen dia waktu itu di Bangkok dan dia ngabarin itu kan demen meli itu kan sebagai seorang musisi pakaian harus keren, ini ada tongos mau belanja udah aja gitu ada aneh kene gitu Iya, kan. iya. Dan dia video ini Tertarik harganya itu. harganya mone gitu kan, Oh. harganya mone dini loh gitu. Itu lihat wih keren nih malu luang nih. Iya. Udah harganya pak Iya. gitu kan, Masih Asia lah ya ya. masih Asia. Akhirnya itu ya kurang itu ngomong kene sama istri, jalan-jalan yuk. Ayo mana ke Bangkok. Akhirnya kita berangkat ke Bangkok. Maksudnya waktu itu ya memang Jalan-jalan. refreshing, Iya. ya belanja Iya, gitu iya. kan. Di Bangkok itulah itu ngelihat klinik-klinik pas lewat klinik-klinik. Karena kan jalan kaki soalnya. Ya jalan kaki. Klinik-klinik bayi tabung. Tapi tidak pernah terbesit pikiran untuk Coba di sana. Coba. Cuman hanya waktu itu hanya jalan-jalan aja. Terus balik ke Bali akhirnya kan, balik ke Bali tidak ada apa-apa. Tapi itu sangat berkesan sekali sama tempat itu. Bangkok itu maksudnya. Iya, karena Itu itu liburan lihat- ke Bangkok tuh merasa itu benar-benar ini baru liburan. Iya. Tempatnya bagus, murah, barang-barangnya untuk shopping enak, kan gitu kan. Iya, iya. Itu merasa kangen lagi ke sana ke Bangkok. Suatu saat kita ke Bangkok lagi. Nah, satu momen itu ditelepon sama seseorang teman yang punya perjuangan yang sama seperti itu. Bayi tabung juga tidak berhasil, gagal, dan mereka berhasil di Bangkok. Nah, karena mungkin mereka ngelihat storynya itu waktu itu kan di Bangkok. Di Bangkok, Ditanya lah itu. Nggak sekali ke sana, gitu. Programnya gitu. Enggak, saya jalan-jalan aja. Kenapa? Nggak ada keinginan program lagi gitu. Belum sih masih cantik. Saya sudah positif, sudah berhasil. Istri saya udah hamil 3 bulan di Bangkok. Saya kira tugasnya ke sana, saya kira program gitu kan. Enggak loh, saya jalan-jalan aja. Emang ada ya? Ada itu udah lihat. Iya, iya. Ada coba tugasnya ke sini. Ini dikasih lah infonya sama dia. Hubungi ini. Akhirnya itu karena kita ajak ngobrol ajak kurang itu Lagi semangat karena, ini ya. karena beseng dot ngomongin tentang kita Iya, bari lah iya. karena itu bersepakat ngomong aja kurang sudahlah amun beseng olahraga man ditakdirkan punya anak jangan ngomongin lagi masalah program-program gitu kan. Akhirnya karena itu senang sama Bangkok, tempat belanja, tempat liburan santai, dekat, murah. Lalu itu tawarkan istri, Bu, ini jalan-jalan memang ke Bangkok, dia mau belanja, shopping gitu kan. Shopping, terus dalam perjalanan di airport, di pesawat itu ngomong aja sama istri gitu, Bu, itu Bapak dikasih info nih sama teman Bapak namanya Dedi, dia berhasil katanya sama istrinya di sini tempatnya. Ayo pas kita di Bangkok, yuk main ke sana. Istri itu ngomong gini, aduh, Bang Manji kok kenyal, dia bilang, Iya. capek dia gitu. Nah, main balik kan kemo kan Mumpung ke sana. gitu. Akhirnya sampai di Bangkok jalan-jalan, fokusnya jalan-jalan ya sama belanja.
Akhirnya mampir ke sana, ketemu sama dokternya, akhirnya dikasih info. Ya, nih bensik nengai nang istrinya itu yakin, ala terus terang istrinya itu tuh orang yang religius sekali ya, masalah spiritual. Di kota Bangkok itu banyak ada temple, banyak yang ini pura gitu, banyak sekali di sana yang menyembah dewa-dewanya yang kita percaya di sini, Dewa Wisnu, Siwa, banyak sekali di sana. Dalam perjalanan jalan-jalan itu istrinya itu pasti menyempatkan diri untuk dia doa gitu kan di sana. Jadi dia merasakan sekali vibrasi Bangkok itu, dia merasakan spiritualnya bagus, dapat kayak Bali ya gitu. ya kok kayak lebih Bali gitu. Iya. Ini kan padahal gue menyembah Dewa Brahma Wisnu Siwa, tiba-tiba ya sing gitu. Ini itu kan memang ya mungkin bukannya menganggap membedakan, tapi mungkin lebih pendekatannya lebih mungkin sih goban Dewa Siwa. Kalau di sana kelihatan ya. ini Dewa Siwa seperti yang kita tonton di sinetron atau India tuh, kelihatan memang patungnya seperti itu. Yang disembah itu sama orang-orang di Bangkok itu orang-orang Thai yang Hindu atau Buddha, memang kelihatan sosoknya. Kalau di sini kita kan masih agak jarang kita ketemu sama yang kita sembah gitu kan. Benar. Jadi mungkin istri itu merasakan hal lebih spiritual dapatnya itu di Bangkok, dan di sanalah akhirnya ketemu sama dokter, konsultasi sama dokter, dan di check up sama dokter, dan ditanya riwayat kita sudah melakukan apa saja di Bali, sudah perjuangan sampai di mana. Nah, dokter bilang, wow, kalau Anda lebih dulu kesini mungkin tidak akan terjadi operasi yang ini. Yang ngomongin penyesalan nasi berdadi bubur. Iya nih. Ya. Tapi ya memang mungkin harus kena prosesnya. Sudahlah, yang lalu sudah biarkan berlalu, kita jalan aja. Ibu, oke? Ayo, we have nothing to lose. Kita coba aja, ambil melalui. Kita coba, dan menunggu. Terus percobaan pertama langsung tag Positif. disuruh sama dokter tesnya 10 hari setelah transfer embrio. Oke. Anda boleh pulang, tunggu beritanya di Bali, atau Anda mau di sini. Itu memutuskan di sini aja, mumpung liburan. Itu telepon ke Pak Didi. Pak Didi, kosongkan jadwal KIS. Kasih ke band-band yang lain. Kita mau santai. Oke. Oke, siap. Berarti itu sama istri bilang, Fokus di sana. kita tunggu aja sambil jalan. Kalau boleh tahu, sorry tak potong itu berapa hari total itu dari pertama ke Bangkok sampai stay lah, itu total berapa lama di sana itu? Hampir 20 hari. 20 hari ya? 20 hari. Prosesnya itu memakan waktu 7 hari. 7 hari setelah 7 hari itu harusnya kita nunggu 10 hari, berarti kan 17 hari. Oke. Tapi karena berbagai pertimbangan kita potong ke 20 hari, ngantosin. Nah, berhasil loh. Mungkin caranya fun. Iya. Yang itu Dapat jalan-jalan. jalan-jalan. Dapat shopping. Oke. Bisa berhasil tuh. Berhasil lah. Lebih fun dan gitu. Setuju benar-benar. Lebih fun 3 hari itu. Iya, setuju. Akhirnya tunggu hari ke 10 itu, datang ke klinik, cek darah, cek air kencing, Benar. positif. Wih, itu nangis darah tuh langsung. Kalau boleh tahu Litin ya, bukan kita agak sedikit lebay ya, tapi waktu dinyatakan positif pada saat itu, aku pengen jujur dari Witu nih. Witu nangis kan? Jujur. Nah, malah frozen, beku, tanpa ada Iya, ngerti. ekspresi apa-apa, seperti Serius? ya nggak mungkin. Iya. Dalam hati, saya mungkin. Aku di Masa Bali. nyoba pertama dengan santai-santai gitu sih. Oh. Lain di Bali tuh persiapannya kan kayak
aja. Kok nyoba pertama hanya sing nyekenin kok bas rasa yang percaya tuh, makanya muka kaku tuh boleh dibilang poker face gitu. Ya. Kaku yang tidak percaya itu cara nak ini mimpi sih mungkin. Kalaupun itu benar-benar terjadi, apakah saya harus loncat? Gitu kan? Yang itu berpikir kan, oh ya loncat ya nih, ternyata tuh landasannya angan-angan ternyata aslinya, oh anda belum hasil. Kan konyol. Tapi akhirnya itu emang benar berhasil. Benar-benar. Kalau boleh tahu, istri dari Krishna itu, Mbok Dian, dia nangis kan? Pada saat itu. Waktu dikasih tahu sama dokter dan dikasih hasilnya positif itu udah mukanya kita berdua itu muka kaku, sampai dokter sama susternya itu sampai bingung ngelihat ekspresi yang kita. Ini orang kok senang atau enggak? ini kok nggak ada ekspresinya sama sekali, kok beku sekali. Kita masih tidak percaya. Akhirnya setelah keluar dari ruangan dokter, diajak ke tempat lain untuk ngurus surat-surat, ngurus obat-obatan lagi, treatment, suplemen untuk menjaga kehamilan ini biar bisa berlangsung. Baru kita semakin yakin. Hal yang pertama itu lakukan adalah nelpon orang tuanya itu. Ada di videonya itu kan. Di video tadi. Ya, itu baru keluar nangis itu. Di video yang tadi bosku tonton itu adalah gambaran Krishna saat nelpon. Itu yang telepon bapak apa ibu? Ibu pertama. Ya, ibu. Oke. Ya. Karena itu kan lebih dekatnya ke ibu. Ya, ibu. Ya. Merinding banget serius. Itu benar-benar. Karena kalau boleh tahu juga nih, akhirnya ada anak kedua dari seorang Krishna. Ya. Yang bernama Padi. Nama lengkapnya siapa? Padi Larasati Purba. Padi Larasati Purba. Itu di Bangkok juga. Di Bangkok juga. Di tempat yang sama. Oke. Ini sangat menginspirasi ya mungkin buat para bosku-bosku semuanya, bahwa sebuah perjuangan itu tuh harus diperjuangkan terus, jangan patah menyerah. Kayak Krishna jadi 9 tahun total ya, gitu ya. Dan akhirnya sudah mendapatkan 2 buah hati dengan hasil perjuangan. Sesuatu yang mau kita dapatkan itu dengan keinginan yang besar, yang kuat itu ternyata tidak seperti sesuatu yang lain yang bisa kita dapatkan secara langsung. Pelajaran yang itu dapatkan adalah seberapapun hebatnya kamu, seberapapun banyak uang kamu, seberapapun sehatnya kamu, ternyata ada hal-hal di luar itu yang memang tidak bisa kita dapatkan secara langsung dan instan.